رسول الله سلام عليك يا رفيع الشر الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah segala bentuk puji dan syukur hanya kepada Allah yang mustahak kita persembahkan. Di tengah kesibukan kita melaksanakan aktivitas, masih sempat kita meluangkan waktu datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat pada Jumat. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta diberi ganjaran pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dengan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita untukkan kepada arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita simak sekilas isi khutbah hukum Nabi sewaktu melaksanakan haji wada di Padang Arafah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan pada tahun ke-6 Hijrah. Pada tahun ke-6 Hijrah Nabi dan umat Islam melaksanakan ibadah haji. Namun tidak bisa, dihadang oleh kafir Quraisy di tengah jalan. Nabi kembali ke Madinah bersama rombongan dan pada bulan berikutnya Nabi melaksanakan umrah. Tahun ke-6, tahun ke-7, ke-8, ke-9 Nabi bersama umat Islam melaksanakan ibadah haji juga tidak bisa, dihalangi oleh kafir Quraisy. Maka pada tahun ke-10 Hijrah lah Nabi baru bisa melaksanakan ibadah haji setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Artinya Nabi Muhammad selama hidupnya hanya 4 kali melaksanakan ibadah umrah, 1 kali melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan haji wada, haji pertama dan terakhir. Pada pelaksanaan haji wada, suatu hukum di Padang Arafah, Nabi menyampaikan khutbah hukum yang posisinya di Padang Arafah itu ada dibangun sebuah masjid indah, megah, Masjid Namiro. Disitulah dulu Nabi menyampaikan khutbah hukum. Di antara isi khutbah hukum Nabi, wahai saudaraku kaum muslimin, pada saat ini kita melaksanakan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Kita wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Barang siapa yang tidak wukuf di Padang Arafah maka hajinya tidak sah. Wahai saudaraku, pada saat ini kita memakan pakaian serba putih. Ini merupakan simbol bahwasanya kita di mata Allah sama. Tidak ada perbedaannya. La farqa li Arabin wa ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada perbedaan apakah orang Arab, orang Ajam, misalnya Arab illa bitaqwa. Tidak ada bedanya. Apa orang kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, tidak ada. La farqa, tidak ada beda. Wahai saudaraku sekalian, kata Nabi, pada saat ini kita memakai pakaian serba putih yang tidak berjahit. Ini merupakan peringatan bahwasanya sebagus apapun, semahal apapun kain yang kita pakai suatu hidup di dunia, sutra itu, wool itu, apabila kita mati meninggalkan dunia yang fana ini, sama-sama dipasangkan kain putih yang tidak berjahit. Wahai saudara, setiap kita siapapun
akan meninggalkan dunia yang panah ini, akan mati menghadap kehadirat Allah untuk selama-lamanya, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Wahai saudaraku, kita wukuf di padang Arafah ini memakai kain sebagai bukti. Ini merupakan gambaran bahwa seperti inilah nanti kita di padang mahsyar menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka padang Arafah ini merupakan miniatur padang mahsyar. Beginilah kita nanti. Kaum muslimin jemaah yang berbahagia. Kemudian Nabi melanjutkan banyak. Wahai saudaraku sekalian, kita umat Islam, orang mukmin itu adalah bersaudara. Persaudaraan kita tak ada ubahnya seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh kita sakit, yang lain ikut merasakan. Mata sakit, tangan dapat undang mengambilkan obat mata. Ibarat sebatang tubuh. Wah saudaraku, persamaan perumpamaan persaudaraan umat Islam orang beriman itu adalah ibarat sebuah nahal lebah. Dimanapun dia hinggap, apabila dia pindah dari tempat dia berhinggap, selaku apapun ranting, jangankan patah, keterkelupas pun tidak, dia meninggalkan madu sebagai obat bagi umat Islam. Al-muslimuna man muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang Islam itu baru dikatakan Islam apabila selamat, bisa selamat saudaranya lain daripada lidah dan kata-katanya. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Nabi mengatakan, oleh karena itu, untuk menjaga kebersamaan persaudaraan kita, jangan ada di antara kita saling menyakiti. Apakah dengan kata-kata, apakah dengan ucapan, kata-kata atau perbuatan. Jangan ada di antara kita menghibah, suudzon, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan kawan kita, membuka aib kawan kita. Jangan. Ini sangat terlarang, saudara-saudara, kata Nabi. Allah memperingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtum. Ini peringatan Allah, kata Nabi. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu suudzon, berprasangka buruk kepada saudaramu. Jangan kamu mengunci, jangan kamu mencari kesalahan saudaramu. Apabila ini dilakukan, suudzon, berprasangka buruk, menggunjing, mencari kesalahan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Apakah kamu suka? Apakah kamu mau memakan daging saudaramu yang telah mati? Fakarihtum, tentu kamu merasa jijik. Wahai saudaraku kaum muslimin, kata Nabi, kita umat Islam tidak boleh mengambil hak saudara kita sebelum diizinkan oleh pemiliknya. Inilah agama yang menjadi bersapa hidup dari Imam Syafi'i rahimahullah. Pada suatu ketika Imam Syafi'i berjalan bersama sahabat. Karena sudah jauh berjalan, terasa penat, terasa letih. Maka orang Imam Syafi'i tadi beristirahat. Masing-masing mencari tempat berteduh di bawah pohon kurma. Imam Syafi'i terlambat datang. Kemudian dibentangkan salnya duduk Imam Syafi'i di tempat yang panas. Sahabat mengatakan, wahai Tuhan, kenapa Tuhan duduk di tempat yang panas itu? Alangkah enaknya duduk di bawah pohon kurma ini, teduh, angin sepi-sepi basah. Enak Tuhan. Wahai kawan, pohon kurma itu ada pemiliknya. Ada yang menanam, ada yang memupuk, ada yang memelihara. Sementara saya mengambil, memanfaatkan milik orang lain. Sementara saya belum minta izin kepadanya. Saya takut dituntut di yaumil mahsyar nanti di sidang mahkamah Allah yang maha adil. Sungguh halus bersahabat hidup dari Imam Syafi'i.
Sepele sebetulnya. Berteduh saja dia tidak mau sebelum minta izin kepada pemiliknya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Selanjutnya demikianlah sebagian kecil daripada isi khutbah Nabi di padang Arafah. Setelah pelaksanaan ibadah haji bulan Zulhijjah, setelah musim haji, sebagian rombongan kaum muslimin yang beberapa sahabat kembali ke Madinah. Nabi singgah di kota Mekah untuk beberapa waktu, beberapa hari, beberapa minggu. Kenapa? Mekah adalah tanah kelahiran Nabi. Untuk mengenang sejarah sewaktu kecilnya, bahkan Nabi mengatakan, andaikan saya tidak diusir oleh saudaraku dari penduduk Mekah dan tidak perintah Allah, saya tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah. Begitu cintanya Nabi Muhammad ke tanah tumpah darahnya kota Mekah. Kaum muslimin jemaah yang berbahagia. Zulhijjah, Muharram, di bulan Syawal Nabi kembali ke Madinah. Sesampai di Madinah, setelah salat subuh, Nabi berpidato di hadapan kaum muslimin. Wahai saudaraku kaum muslimin, kita telah selesai melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Semoga ibadah haji yang telah kita laksanakan diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan haji mabrur. Wahai saudaraku, sewaktu saya membacakan khutbah di padang Arafah kemarin, datang malaikat Jibril kepada saya mengatakan wahyu terakhir, mengantarkan wahyu surah Al-Maidah ayat 1 sampai 3 dibacakan oleh Nabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kami sempurnakan agama untukmu dan telah kami cukupkan segala nikmat untukmu dan kami telah ridho Islam sebagai agama. Setelah Nabi membacakan surah Al-Maidah ayat 3 ini, Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah, menangis terseduh-seduh sehingga para sahabat heran. Apa gerangan Abu Bakar menangis sedemikian rupa? Akhirnya dibisikkan oleh Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kenapa aku menangis sedemikian rupa? Wahai saudaraku, kata Abu Bakar, apakah kalian tidak tahu apa yang telah disampaikan oleh Nabi tadi? Agama telah sempurna, nikmat telah cukup, Allah telah ridho Islam sebagai agama. Ini pertanda bahwa Nabi tidak akan lama pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kita. Akhirnya penduduk kota Mekah, jamaah di Masjid Nabawi menangis keseluruhannya. Ya, tangisan reda, tangisan jamaah di Masjid Nabawi reda. Nabi menyampaikan, wahai saudaraku, tubah, beruntung kalian yang bisa melihat wajahku, beribadah denganku, berjuang mempertahankan Islam bersamaku. Tetapi kata dia, tuba summa tuba summa tuba, bahkan lebih beruntung, bahkan lebih beribu kali beruntung. Sahabat bertanya, Rasul, apakah kami yang tidak beruntung ya Rasul? Kami melihat wajahmu, sholat bersamamu, berjuang memperjuangkan Islam bersamamu. Apakah tidak kami yang kata engkau kan beruntung itu ya Rasul? Nabi mengatakan, yang beruntung adalah umatku yang di akhir zaman, yang tidak pernah melihat wajahku dan tidak pernah beribadah bersamaku dan tidak pernah berjuang mempertahankan Islam bersamaku, tetapi tak melaksanakan Islam yang saya bawa. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dikatakan oleh Rasulullah dengan melaksanakan segala perintah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pak, tarbiyyah ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.